Al-Mu'awanah. Ini sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel, dan pernah juga belajar ngaji di Jambi surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bebanis ya. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang sangat menakjubkan ya. Dikatakan menakjubkan karena video ini salah satu video yang baru kali ini saya melihat teman-teman ya, dimana isi dari video ini sangat menakjubkan ya. Salah satu pengakuan dari seorang nenek tua yang beragama Islam memberikan penjelasan yang begitu dahsyat siapa itu umat Israel ya, dan ada juga sejarah bahwa di mana umat Israel itu salah satu umat pilihan Tuhan ya, mulai dari bangsa Israel dibebaskan dari kecil Umi diajarkan musibah penjajahan ya melalui Nabi Musa ya, surat Bani Israel. Dan di mana juga nenek tua ini menjelaskan seperti apa sejarah bangsa Israel dibebaskan dari belenggu penjajahan. Mari kita simak video berikut ini dari seorang nenek tua yang beragama Islam ya. Kita langsung simak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Ini sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus. Hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel, dan pernah juga belajar ngaji di Jambi surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani akawal abtar. Oleh karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat
tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri, organisasi garis keras, organisasi teroris kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Terus ada perwakilan di PBB gitu. Jadi karena itu tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, ustadz dan bahkan menteri agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah, kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh, bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok, tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya, nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa, sampai semua ikut membenci, demo di sana sini membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu, 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami, dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi seperti itu videonya guys ya. Dimana seorang nenek tua ini menyuarakan suaranya itu bahwa dimana kebenaran mutlak itu ada di bangsa Israel ya. Dimana mulai dari Nabi Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel di dalam belenggu penjajahan ya, maka Allah mengutus Nabi Musa untuk selamatkan bangsa Israel, dan itu ada juga di kitab suci agama Kristen dan ada juga di Al-Quran agama Islam. Dan tadi nenek ini sudah menjelaskan ya, bahwa nenek tua ini mencari tentang warga Palestina ya, tidak ada ya. Tidak ada, hanya yang ada di dalam Al-Quran itu hanya tentang Nabi Musa selamatkan bangsa Israel dari belenggu penjajahan yang dipimpin oleh Firaun ya. Dimana pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa yang dipimpin ya oleh Firaun. Karena Allah melihat sengsaranya bangsa Israel, maka perintahlah Nabi Musa ya untuk selamatkan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel keluar dari
belenggu penjajahan, ya, keluar dari belenggu kesengsaraan lewat Nabi Musa, dan itu sudah dijelaskan semuanya oleh nenek tua ini tadi. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa, ya, dimana nenek tua ini menceritakan suatu yang sesuai dengan realita dan kenyataan, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ya, dan ini sangat luar biasa, guys. Dan tentu tadi kita sudah melihat, ya, yang diinginkan oleh nenek ini tadi salah satunya itu berkaitan dengan perdamaian, ya, perdamaian antara Israel dan Palestina, agar dalam waktu yang singkat untuk menemukan titik terang agar cepat berdamai kembali. Karena kita semua ini yakin, ya, berbeda agama. Bahkan di Indonesia ini agamanya itu ada beberapa, guys, ya, ada banyak. Kalau tidak salah ada 6 atau 5 itu. Akan tetapi kita harus yakinkan bahwa berbeda-beda agama, ya. Setiap nabi yang datang ke dunia ini hanya untuk membawa ajaran, guys, ya, bukan membawa agama. Kita yakin berbeda agama, tapi kita juga yakin bahwa yang menciptakan manusia itu hanya satu, ya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Tentu kita harus yakin itu, guys. Yang menciptakan manusia itu hanya satu. Akan tapi sejarahnya itu seperti apa sampai adanya agama, guys, ya, kita juga tidak tahu, ya. Karena setiap nabi yang datang ke dunia itu, ya, itu bukan membawa agama, ya. Begitu juga Nabi Yesus yang dipercayai oleh umat Kristen, ya, hanya membawa ajaran yang baik, ajaran cinta kasih kepada umat manusia, bukan membawa agama, ajaran cinta kasih. Kira-kira seperti itu, guys, ya. Dan nenek tua ini tadi menginginkan cepat berdamai warga Palestina dan Israel, semoga cepat menemu titik terang, ya. Tentu ini sangat luar biasa, ya. Karena kita melihat di negara Republik Indonesia ini banyak, ya, ada yang pro Palestina, pro Israel, ya, kutuk saling mengutuk, ya, itu semua tidak ada gunanya, ya. Bahkan kalau kutuk saling mengutuk itu tidak baik. Tentu kita harus mendukung, ya, untuk cepat berdamai dengan cara kita masing-masing, ya. Kita berdoa dengan kepercayaan agama kita masing-masing agar kedua belah pihak ini, Israel dengan Palestina, cepat berdamai, ya. Karena tidak ada cara lain, guys, ya. Tidak ada cara lain untuk saling kutuk mengutuk, pro dan kontra, ya. Karena tidak mungkin kita untuk mendukung Palestina, ini contohnya, mendukung Israel, tidak mungkin kita memberikan senjata kepada Palestina, ya. Tidak mungkin kita memberikan senjata kepada Israel, yaitu tidak mungkin, guys. Apalagi kita yang saling mengutuk, kutuk mengutuk ini sebagai masyarakat biasa, ya. Kita nggak punya dana untuk pergi ke sana, apalagi jaraknya itu, ya, sangat luar biasa, guys, ya. Jaraknya itu lewat beberapa negara. Tentu kita tidak bisa berangkat ke sana, guys, untuk memberikan sumbangan berupa senjata. Yang kita harus memberi sumbangan itu yaitu untuk cepat berdamai lewat berdoa dengan cara kita masing-masing. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing, ya. Nenek tua ini tadi hukum cinta kasihnya itu sangat tinggi sekali, ya, hukum cinta kasih untuk saling mengasihi. Oke, teman-teman, jadi kira-kira seperti itu menurut saya. Jadi kutuk mengutuk itu tidak ada gunanya, guys, ya.
Bagaimana menurut teman-teman? Ya, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Kita enjoy saja guys ya. Terima kasih.